sehingga apa yang cocok nanti ditanam, jenis daripada kualitasnya dan lain sebagainya ini dapat kita ketahui bersama. Nah, itu dia. Nah, harapan kita yang namanya petani itu mampu berinovasi, karena sekarang ini trennya adalah inovasi di bidang pertanian, kan gitu Pak Misyadi. Sehingga harapan kita lain tiada bukan adalah mendapatkan hasil produksi yang sebanyak-banyaknya. Ada PAD, ada bantuan-bantuan yang lainnya turun ke kelompok itu, jagalah dengan baik Bapak-bapak sekalian. Jaga dengan baik. Kenapa? Karena semua itu untuk kepentingan kita bersama. Itu harapan kita. Semoga dengan banyaknya Bapak aktif di bidang pertanian ini, insya Allah teman-teman kita di Dinas Pertanian jajaran semua ini siap untuk melayani itu, kan gitu Pak Misyadi. Jadi kiranya inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya oleh Bapak DPD Desa Sukorejo. Maka masuklah ke acara yang ketiga, yaitu arahan dan bimbingan oleh Bapak Koordinator BPP. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua masih dapat bersama-sama berkumpul di Balai Desa Sukorejo dalam rangka musyawarah penentuan jadwal tanam dan tertib tanam untuk Desa Sukorejo, Desa Sukaramai, dan Desa Benteng Jaya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya musyawarah pada hari ini dapat menyeragamkan ketiga desa ini untuk tertib. Salam, mari kita panjatkan kehadiran Tuhan kita Ustaz Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat dari Dia. Amin. Terima kasih Bapak Kepala Desa Sukorejo yang telah sudi menyediakan tempatnya untuk kami berkumpul. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala BPD yang juga ini rekan sejawat satu profesi yang asing lagi yang hadir juga pada hari ini. Kemudian yang kami hormati ini Bapak Hairul. Ini Bapak Hairul ini perwakilan dari PT Syngenta. Nah, mudah-mudahan nanti bisa membagikan ilmunya tentang bagaimana cara bercocok tanam padi yang baik. Itu nanti mungkin bisa dimuliakan Pak ya, untuk berbagi ilmu kepada sesama rekan-rekan kita, para bapak ibu petani. Kemudian tak lupa yang kami hormati juga rekan-rekan penyuluh yang turut hadir pada hari ini, para staf dan aparat kepala desa. Kemudian tadi ada saya lihat Bapak pendamping desa juga. Dan tak lupa yang kami cintai, kami banggakan. Ini ujung tombak pertanian ini. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu petani yang hadir pada sesi atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu para petani yang mau datang ke balai desa ini untuk mengikuti musyawarah penentuan jadwal P2 P3. Ini sama-sama nanti kita musyawarahkan bersama, bukan kami yang menentukan, nanti yang menentukan, karena yang menjalani, yang melakoni itu adalah bapak-bapak sendiri. Ini mengingat pada saat ini sudah mendekati musim tanam, musim panen Bang, maaf ya. Jadi karena sudah mendekati musim panen, sebelum-sebelumnya mungkin ada sebagian petani juga sebagian penyuluh
mengadakan P2C3-nya itu tingkat desa. Sehingga karena di tingkat desa ini terkadang terjadi variasi, Pak. Padahal di desa ini dengan desa tetangga itu wilayah itu termasuk satu hamparan. Karena dengan menentukan jadwal P2T3 itu masing-masing desa, maka muncul bervariasi, tidak seragam waktunya. Ada yang mungkin tanggal 1 desa ini, desa sebelah ada yang mungkin tanggal 15, sehingga tidak seragam, yang mengakibatkan serangan hama dan penyakit itu juga bervariasi banyak. Itulah salah satunya, karena kita mengingat Bapak Ibu, tanaman padi ini adalah salah satu tanaman pemersatu, tanaman kebersamaan. Tidak bisa kita menanam suka hati, Pak, saya nanam besok, saya nanti 2 minggu lagi. Coba kalau kita buat yang hamparan ini hari ini ditanam, sebelahnya 2 minggu lagi, sebelahnya 3 minggu lagi. Coba kalau enggak merajalela sana. Makanya tanaman padi inilah tanaman kebersamaan, tanaman gotong royong untuk pemersatu. Makanya kalau kita lihat, kalau masih ada hamparan padi di desa itu, maka rasa kebersamaan, rasa gotong royongan itu mudah-mudahan masih ada. Karena itulah salah satunya pemersatu. Jadi harapan kita nanti dengan adanya musyawarah ini bisa menyatukan jadwal tanam untuk 3 desa ini, Pak. Ini rencana kan mau kita buat sampai sekecamatan. Cuman kita mengingat kalau kita adakan misalnya sentranya di Tanah Timbul atau di Desa Sungai Bali, kemungkinan besar yang datang dari ketiga desa ini hanya sebagian orang, sehingga mungkin informasi itu tidak secara menyeluruh diperoleh. Makanya saya merubahnya untuk seberang jalan di sini, tapi yang wilayahnya satu hamparan. Nah, kita pertemukan di mana sentranya. Nah, sentranya di Desa Sukorejo ini, supaya dekat dari Sukarami, dekat juga dari Desa Betenjaya. Jadi begitu kita tentukan jadwal tanamnya, hari Kamis nanti kita adakan kegiatan juga P2T3 untuk seberang jalan lintas di sebelah sana, itu untuk wilayah Dupian, Sungai Bali sampai ke Sidomulyo. Bahkan nanti ada yang berdekatan dengan Sidomulyo itu yaitu Jatimulyo, walaupun beda kecamatan, kita undang, Pak, supaya apa? Ada keseragaman itu, karena mengingat masih satu daerah irigasi, satu alur, supaya enak nanti pembagian airnya, jangan berkebutuhan. Itulah harapan kita, salah satunya dengan adanya penentuan jadwal tanam. Nah, ini tadi sengaja saya juga melibatkan semua, banyak juga yang ada beberapa ya, Pak PUPT, Pak UPT sudah kita undang, mungkin ada hal-hal tertentu, kemudian Bapak Kepala PU perairan ya provinsi juga mungkin ada berhalangan. Kemudian juga kita libatkan ini kios. Ini semua bagian dari stakeholder di pertanian. Kios ini nanti juga yang mendukung, mensupport untuk kegiatan pertanian. Sengaja kita undang, mana tahu nanti mereka lah yang menyediakan untuk pupuk subsidi. Jadi Bapak Ibu ketika ada kelangkaan pupuk apa segala macam bisa menyampaikan keluhannya. Kemudian apa permasalahannya, nanti biar bisa disampaikan dengan yang pemilik kios Saprodi untuk pupuk subsidi. Nah, jadi jangan kebanyakan nanti itu sudah hal yang klasik ya, permasalahan yang klasik. Tanamnya sudah turun, jadwal memupuk sudah tiba, tapi pupuknya belum datang. Nah, nanti kadang di kios ini kok nggak ditebus-tebus. Begitu saya tanya sudah ditebus, Pak, sudah berapa minggu atau berapa bulan, tapi pupuknya juga dari distributor belum turun. Nah, ini komunikasi yang seperti ini yang harus sampai ke petani, sehingga jangan kita ingin melakukan kegiatan pertanian khususnya tanaman padi ini harus ada kekompakan. Dan harapan saya juga kepada terutama bapak-bapak dan ibu petani semua, jangan kita hanya monoton kepada pupuk subsidi, masih banyak alternatif lain.
bisa kita memanfaatkan alam sekitar. Misalnya apa? Pupuk organik, pupuk alam yang ada di sekitar, sisa-sisa limbah kita manfaatkan. Nanti kalau ingin bagaimana Pak cara pembuatannya, sampaikan saran-saran itu kepada kami, bisa kita buatkan pelatihannya atau kita bagi ilmunya masing-masing. Yang penting ada kemauan dulu dari bapak-bapak dan ibu petani, itu harapan kami, sehingga tidak ada lagi permasalahan misalnya nggak ono pupuk subsidi, engko begitu wis siap pupuk tahu-tahu pupuknya baru teko, kan gitu. Kadang memang seperti itu. Cuma saya juga tidak menyalahkan pupuk kiosnya juga, karena saya tanya juga ke distributor juga permasalahannya seperti itu sama. Nah, nanti perlu dijelaskan lagi sama pihak kios kalau memang perlu. Cocoknya nanti salah satunya ada di depan nih Pak. Pak Piki atau Pak Uniar tadi kan. Brodok mana Pak Uniar? Nyelip nang buri kono. Itulah harapannya. Jadi saya rasa itu saja ya. Tidak panjang lebar nanti. Biar langsung harapannya ditentukan, dimusyawarahkan. Kalau sudah disepakati bersama, Bapak yang membuat, Bapak juga yang menjalankan. Ojo dihapusi sing wis disepakati. Kan gitu ya kan Pak? Wis kesepakatan bersama, ayo sama-sama. Ojo molor-molor yang tanam semangka. Padahal kita sendiri nggak tanam semangka, yang tanam semangka tetangganya. Kalaupun misalnya ada tanam semangka, supaya tidak meleset dari jadwal tanam, nah diundurkan barang berapa minggu. Yang penting sesuai kesepakatan. Jadi nanti belum lagi nyemai. Nah, alternatifnya bagaimana untuk menyemainya? Nggak mesti harus di sawah loh Pak kalau kita nyemai. Bisa semai di darat. Kita siapkan. Jadi begitu nanti musim panen semangkanya sudah selesai, biasa itu kan dua kali panen tuh kan Pak. Nah, diolah tanah, udah bisa berapa hari kemudian langsung ditanam, nggak mesti nunggu semai lagi. Kan nunggu semai paling enggak 15 sampai 21 hari lagi. Molor lagi. Terakhirnya kita nggak bisa memutus siklus hama. Tapi coba kalau udah panen, udah nanti waktunya berai itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan, nggak ada lagi penanaman padi. Maka hama yang menyerang padi itu tadi nggak bisa berkembang Pak. Tapi kalau terus ada yang menanam, ada lagi sampai kapanpun hama itu makin berkembang karena makanannya tersedia terus. Nah, makanya tujuannya menyeragamkan panen ini, tanam ini adalah untuk apa? Kita bisa mengendalikan hama tadi. Itu salah satunya. Saya rasa itulah Pak ya, ini panjang lebar Bapak. Ya wes, saya akhiri mungkin kurang dan lebih saya mohon dimaafkan dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya dari Bapak Koordinator BPP Kecamatan Sibalai. Maka masuklah kita ke acara yaitu penentuan musyawarah tentang pola tanam dan tertib tanam yang pada hari ini kita 3 desa. Nah, jadi untuk Bu Febri silakan bantu ke depan. Terima kasih kepada kesempatan. Kami dari Desa Sukaramai sebenarnya sudah kami putuskan, sudah kami rapatkan kepada kelompok. Kalau kami sebenarnya untuk tanam itu nanti di bulan 6 tanggal 15. Cuma kami kan ini tinggal yang Sukorejo, maksudnya kami itu biar bisa kompak. Karena dengar ini kan katanya Sukorejo habis pandemi mau nanam semangka. Nah kami sekarang ini Pak saat ini ikut nanam semangka. Jangan sampai kami sendiri tanam padi, gak bisa serentak gitu. Nah, memang kalau jadwal itu tetap tanam tanggal 15 bulan 6. Kemungkinan kalau memang seperti molor, kami itu molor juga lah. Jangan sampai kita sendirian, karena yang kita takutkan ini bukan hama yang apa ini, hama burung Pak yang nggak bisa dikendalikan. Kayak manapun kita nanam padi cantiknya kayak manapun kalau sama burung habis. Itu aja yang kita fokus sama petani itu Pak. Itulah Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pemberian waktunya. Untuk Desa Sukaramai
rencana. Jadi kita harus yang 2 desa ini untuk Sukorejo, untuk Benteng Jaya bisa mengikutinya. Jadi itu memang betul, ini kita masa belum panen ya. Mungkin Bapak heran, loh urung panen kok wis enek P2 T3. Tapi kan kita bisa prediksi sekarang padi udah kayak mana, keadaan kayak mana. Mungkin kita untuk Sukorejo di bulan pertengahan bulan 4 mungkin kita udah rame-ramenya panen. Akhir bulan 4 kemungkinan ya, kalau saya udah keliling kita tutup panen. Jadi kan kita bisa mengejar untuk penentuan pola tanam. Jadi untuk kelompok Sukorejo lah. Jadi siapa yang mewakili untuk kelompok Sukorejo bagaimana? Jadi nanti kita 3 desa itu ya kan, atau bisa ulur tarik ya. Jangan sampai senjang karena kita 1 DI. Jadi untuk desa Sukarame kami Sukorejo kami persilakan. Assalamualaikum. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang tanpa lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Pak, kalau kami dari Tani Jaya, Jati Mulyo, sama Damai, sama Sri Rezeki berbincang-bincang bersepakat kira-kira bulan 6 itu pertengahan. Sama. Iya, kalau bisa sama memang. Tapi itu rencana kami. Dan ada juga dari tetangga kita Benteng Jaya, kita berbincang-bincang ngikut katanya. Tapi yaitu kembali sama bapak dari desa Benteng Jaya sendiri. Nah, itulah rencana kami dari 4 kelompok. Untuk yang belas ini ya kami kurang tahu. Nah, itulah rencana kami hanya itu. Sudahi bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dan ini masukkan kami ke desa Sukorejo yang ujung yaitu dusun saya, untuk 6 kelompok: sumber tani, sumber padi, dan budi, setia, dan formula. Kebetulan untuk sumber tani ada yang mewakilinya Kak Safiki selaku saya menanggapi tentang pola tanam untuk kami daerah sini, karena untuk ujung Pak itu belum panen, belum panen, baru sama sini kan. bisa belajar tutup itu Mbak. Bisa. Nggak bisa. Akhirnya 4 baru. Ya itulah bulan 4 akhir kan saya bilang bulan 4 akhir tutup kita. Pertengahan 6. Pertengahan bulan 6 itu tutup tanam. Iya, sempat. Kayaknya 3. Tapi kok akhirannya mungkin. Berarti untuk formula ya yang ujung memang betul Pak. Kalau untuk formula Pak Koordinator BPP, untuk formula memang ujung nggak jauh bedanya. Jadi kemungkinan kalau untuk Sukorejo yang ujung kelompok formula bisa di tapi kok untuk setia, damai, sumber tani, sumber padi, bagaimana kalau kita ikut untuk sama Mas Sukarame? Enggak. Tawar setengah bulan Bu. Ya? Tawar setengah bulan. Tawar setengah bulan. Tawar setengah bulan. Akhir anak. Berarti bulan 6 akhir sama formula. Iya. Nanti akhir saya Pak karena sama. Saya udah terima Lagi kerja informasi dari petani. Oh ya. Konon katanya dia harus panen bulan 9. Iya. Itu ceritanya, ini bukan dari saya. Nah, makanya kalau harus tawar setengah bulan apa salahnya? 15 hari. Sebetulnya ya kalau kita untuk satu desa nggak sampai Pak molornya, karena kita ada limit waktu untuk per kelompok, per desa. Kok bisa kita seragamkan apa kok bisa? DM dulu kan kita terjadi bisanya kita kejar. Maksud saya gitu, makanya kita adakan kekompakan gitu. Kayak mana? Kalau memang bisa kita kejar, kita samakan gitu. Tapi juga saya tidak menekankan, ini kan kita musyawarah. Karena kan kita masih satu desa ya kan, sifatnya 15 hari sendiri. Jadi kan apa salahnya kalau bisa kita waktunya mengejar, kita kejar gitu loh, jangan menyantai gitu. Karena kita kan masuk satu desa, masih satu kepala desa, masa 2 variasi pola tanam kita. Itu maksudnya. Sedikit Bu PPL. Kira
kita mau punggahan, ya di punggahan itu tolong diworo-worokan kepada Bapak Kadus, Bapak pengurus kelompoknya. Dan ini masuklah kita ke desa Benteng Jaya, tadi Sukaramai sudah, mereka di bulan 6 lambat-lambatnya akhir untuk Benteng Jaya. Kepada Bapak Sesepuh ini kami persilakan. Alhamdulillah wa syukurillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Terutama sekali yang kami hormati juga untuk yang sering dipakai, Pak. Juga yang hormati rekan-rekan pengurus kelompok tani serta P3A. Pertama-tama mari kita sama mengucapkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat hidayah dan inayah masih diberikan pada kita, terutama sekali nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu sehingga kita dapat hadir memenuhi undangan dalam rangka musyawarah yaitu pola tanam dan tertib tanam pada MT 2022 ini, Pak. Kami karena 1D daerah irigasi Sukorejo dan Sukarami Benteng Jaya 1 irigasi, kami menuntut, Pak. Kami minta mohon mundur 10 hari dari jadwal Sukorejo. Artinya begini, kalau sama, Pak, ini nggak kedapatan air kami pengalaman. Kalau mungkin yang di atas kelompoknya Bapak ini bisa. Karena kami paling bawah, mungkin Bapak apa ini tahu lah di daerah perikanan, Pak, ya kan? Paling susah kali itu. Saya sebagai pengurus P3, Pak, jadi udah pengalaman tentang itu. Jadi kami desa Benteng Jaya mohon mundur dari Sukorejo 10 hari. Artinya begini, kalau kita sama nggak sampai itu aja terus terang. Satu maaf ya kepada rekan P3A Sukorejo. Itu selalu kami yang ngejaga. Ada yang belum diirigasi, masih irigasi semi permanen. Itu ada sekitar 550. Itu selalu kami yang ngejaga. Ini Pak Ahmad ini, Pak Man ini kelompok apa ya? Pengurus P3A-nya. Nah, ini perlu kita sampaikan, Pak. Sebelum jadwal turun bibit, ya kita harus bersihkan dulu itu irigasi. Itulah batas rendah. Ini ada anggota kita ini dulu. Setiap MT, setiap musim pasti mengerjakan situ. Juga sering saya upahkan itu. Ini tanya Pak Masono. Sering saya upahkan kadang 500.000 kerjakan. Karena apa? Sangkut di situ, Pak. Sangkut. Walaupun banyak air di atas, tapi nggak sampai tempat kita. Inilah hambatan dari desa Benteng Jaya. Makanya kami minta mundur 10 hari. Karena apa? Kalau setiap setelah dicetok itu sini masukkan air banyak kali. Ini Pak mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, Pak. Di sana sini mungkin banyak kelemahan kekurangan dari Pak pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada bapak-bapak hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberikan kesempatan sama saya. Saya hanya sekedar menginformasikan. Kita mintakan kepada PPR, Dinas Pertanian, serta kelompok tani supaya lebih dahulu orang di perikanan itu menanam padi supaya tetap mendapatkan air. Tadi sudah masalah air ini. Perjuangan Bapak untuk memperjuangkan TPU belum bisa seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi kita berupaya semaksimal mungkin karena kita diciptakan untuk memikirkan ini supaya ada keseragaman di antara kita. Jadi Pak Amin mohon maaf kalau bisa kita kerjasama di antara unsur perikanan itu jangan ditunda. Nanti akhirnya desa perikanan ini juga nggak dapat air juga karena kita yang di atas Pak Marsono tidak membutuhkan air karena paginya sudah mulai mengundi. Yang di sana nanti butuh air sudah irigasi ditutup. Jadi ini sekedar untuk
kawan-kawan kita kelompok tani juga di Sukarame, mungkin ada yang di ujung yang mungkin diupayakan lebih cepat. Ya, inilah terima kasih informasi supaya ada kerjasama di antara kita, ada seragaman kita bahwa tutup tanam diseragamkan Sukarame, Sukorejo dan Benteng Jaya pada akhir Juni 2022. Terima kasih. 30 Juni 15 ke 30 Juni tutup tanam untuk Sukorejo dan Sukaraman. Untuk Desa Benteng Jaya untuk tutup tanam 25 sampai 10 Juli. Paham Pak? 25 sampai ke 10 Juli. Jadi mungkin jadi sampai situ Pak, udah paham kan Pak? Nanti untuk menyampaikan kepada Bapak.